ben monggo Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Sendelane dibuka ya. ini Monggo Pak. dengan pengurus yang ada. Ora usah, ora boten. Boten. Sepinang Tunggayam Bojong semuanya yang di sini selamat bersyukur. Itu sarang-sarang. Allah ketembak wonten kita siap. Amin. Nggih ngeten selamat bersyukur. Saged tempaten mriki karoyo-royo awet jemah sampai gawe brak seperti ini aku nggih merindang-merinding. Karo kanca-kanca saya awal ya penting ngajak didukung nah ono ngene di luar kewenangan saya dan teman-teman sing penting ora ono apa-apa saya ikut ora ono sing ngene-ngene sampai tekan kono itu saya salah satu alhamdulillah saged dek itu wangen dino-dino kangge Bapak nggih matur suwun nggih ngeten terkait aku yang di 157 itu memang selama ini Mbak Mani Nyun Sewu memang yang dilupakan yang berjalan ke KTM Mbak Kaji Sukati saya mengikuti saja. Terus yang untuk yang blok 58 sini itu memang ada dua Mbak Marni antara Mbak Asarif di Tarbuji. Nah di pembukuan memang yang mewakili di Tarbuji kan semua berjalan lah itu tidak usah dikurang-kurangkan bisa seri saja. Terus yang untuk di Patok Siji itu kan ada Mbah Pananti, tapi yang untuk secara administrasi Mbah Mani yang ditampilkan dua anak peta inilah 575 karena yang sana Siti lah biasa masukkan lah, tapi memang untuk tadiannya mungkin juga masuk, entah masuk berapa kita tetap ada wilayahnya Mbak. Tapi untuk yang kita aplikasikan itu dua anak 57 sama 55 Pananti. Kita nggak usah kota-kota, maksud saya katanya Mbah Asnari di Tarmuji kita seiring lah di antara ya pengurus yang ada yang Tujuh Pinong maupun Jaya maupun kita sama-sama seiring lah nanti ketemunya satu maksudnya jangan di kota-kota ini saja. Masih yang di 157 saya di sana yang selama ini yang ada sudah Mbah Haji Sukati jelas saya mengikuti saja makanya kita berjalan saja lah dasar kaku-kakuman maksud saya agro juga jalan di lembaga nanti juga kita bisa berbagi di situ terkait untuk PKS kemarin Mbak Marni itu PKS agro yang tahun ini Mbak Marni karena Nyun Sewu karena itu telat tetap kita buatkan lah sebatas jadi saya harapkan dari pimpinan Stella yang di 58 yang di 157 harapan saya sudah ngumpul dari kelompok KTA yang ada. Nah, nanti kita berbagi di situ Mbak Marni. Saya itu dari sini masuk ada berapa juta, sana ada berapa juta, lembaga nanti berapa juta, yang narik berapa juta, bertani itu berapa juta, berapa ratus misalnya. Monggo kita berbagi di situ. Kan ngoten. Terus monggo nanti kita ketemu, nah memang sudah ngumpul dari 157, 158, mungkin dari 161 pada satu siji. Kalau sudah ngumpul dari kelompok-kelompok yang ada, nanti bisa ketemu. Itu loh Pak, aku kono terus ini. Karena bulan ini, tahun ini, sudah bulan 10 kita juga sudah dioyak dari KPK terkait setoran agronya. Itu. Terus satu saya titip keamanan Pak, karena saya masih punya dolar gede yang pojok itu tadi juga kalau sulit pakai bentuk tadi baru ada baru juga ada belum mungkin digeledah atau apalah ya mungkin tetap masuknya sini itu tidak masuk ke kokeling termasuknya daerah sini itu memang adalah ada kejadian penjualan yang ke sini entah lama atau setengah tahun atau 3 bulan itu ada kamu banyak tolonglah itu juga untuk diawat-awati lah mereka yang sering nyolong sopo makanya kali titip intinya. Terus satu kedua untuk terkait yang seperti selampiran ini lah monggo lah nanti kita kumpulkan yang mungkin penggarap yang selampiran yang kita kumpulkan kita ajak ngomong nanti karena ya sudah berjalan seperti ini saya juga terus bisa mengambil tak bisa juga bisa
lampiran Pak, ya sudahlah, kita emang selama ini tidak pernah nguleh-nguleh terkait di sharing agronya Pak, kita tidak pernah nguleh sudah karena beda lampiran seperti itu. Nah, belajar itu kurang lebihnya. Dan saya titip terakhir Pak untuk perempelan ya, kalau untuk yang dolok-dolok ini misalkan kalau ngerempel misalkan ya yang wajar lah, misalkan 40 60 atau 60 40 lah paling murah di antara itu Pak Hasber ya. Ya kita mungkin mengacu 40 60 atau 50 50 lah di antara cabang dan bawah itu, melihat tinggi rendahnya pohon. Maksudnya jangan sampai dipecuti lah saya, karena tidak dirusak ya. Leman mengurip besok pangkot cabang yang itu bisa. Yang kita harapkan ke depan juga selain ada sharing agro, harapan kita yang pokok kan beranjakan sharing dari kayu sih Pak, awalnya itu ular lah, kita nggak kaku nah nono salah yuk pilih nono itu sih saya mau sampai ke Waalaikumsalam. biasa pun sampai yang diberikan kepada kami. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas rawuh pun yang diundang oleh lembaga yang tidak bisa menghadiri. Mungkin ada sebagian yang bisa menghadiri dan ada sesuatu hal atau penting yang mudah-mudahan itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang Lu yang terakhir yang kami Malah nunggu bloko sepuh bini sepuh ada di semangkanan serta tak lupa Pak Menteri yang kami banggakan. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT karena di pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri pertemuan pengurus-pengurus atau petani-petani LMDA Wonosobo Makmur Desa Tulaan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun lemah. Ya, perlu kami sampaikan tadi sudah banyak panjang lebar yang disampaikan dari pengurus ya Pak Haji Marni maupun dari Pak Menteri. Nanti kita cuma menambahi ya, namun betul istilahnya awalnya tidak usah saya bercerita masalah sejarah gitu, karena ini pengurus semuanya kok. Mungkin istilahnya ada 1-2 perwakilan dari petani ya, penggarap. Jadi intinya memang betul awalnya itu lembaga dengan perhutani, kontrak kerjasamanya adalah pengelolaan sumber daya hutan ya. Jadi belum terpikirkan pada saat itu, karena bahasanya awalnya konsep setelah 3 tahun penggarapan pasti lepas kontrak itu petani-petani meninggal ya. Jadi sebenarnya pengelolaan sumber daya tegaan-tegaan sing wonten kawasan hutan. Tapi dalam perjalanan tidak sesuai yang kita bayangkan. Dari penggarap-penggarap, anggota dari pengurus atau anggota dari lembaga itu masih membutuhkan garapan ya. Tapi dengan tanda petik jangan sampai dipaksakan, mungkin yang tegaan-tegaan tanaman yang sampun istilahnya ternaungi utawa sing sampun dados yo aja nanti digarap kados sing tegaan-tegaan mau gede itu kan nek ditanduri polo hijau otomatis mau saged meledak. Lah nek dipaksakan nanti akhirnya tegaan ini rusak gitu niku. Lah namanya tadi apa yang disampaikan ketua lembaga panjangnya memang betul, namanya kerjasama adalah saling menguntungkan. Nek salah satu dirugikan otomatis nek wong omah-omah mesti ono peraan atau pegatan ya kan itu. Lah nek wis met sarujuk wis padha kekarepane wis ana kono wis dituwarno kabeh padha-padha diuntungke
istilahnya wong omah-omah wong budaya itu iso berlanjut kan ngoten nggih. Memang semuanya itu sudah dituangkan dalam PKS awal kerjasama yang sudah ditandatangani pengurus dan pimpinan kawula atas nama Perhutani menika Pak ADM pada saat itu setelah berdirinya lembaga terus kita mengadakan ikatan kerjasama lembaga dan perhutani. Perlu digarisbawahi panjenengan semua ini sebagai pengurus salah satu ada mungkin anggota perhutani. Lembaga itu milik desa loh ya. Kuncinya teng mriku kudu perlu dicekelin niku. Lembaga milik desa dengan perhutani sebatas mitra kerjasama. Nah, ya aku mau tak undur meneh nek kita bebujuan sebatas mitra. Kok salah satu bahasanya? Karena ini sementara kan yang mengadakan kerjasama kan lembaga dengan perhutani. Perhutani adalah yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola kawasan hutan ya. Kok lembaga itu istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan yang dalam kesepakatan itu menyalahi prosedur itu. Bahasanya nek cara wong kawinan ya bisa diputusno usaha dipegat sepihak ya. Itu satu kali umpamanya diingat. Pak, iki langkahmu ora bener. Tuh, ya. Kedua, diingatkan lagi kok ora bener. Masih jalan terus. Yang ketiga kali itu secara sepihak bisa dipegat ya berputus karena tidak sesuai dengan aturan kerjasama yang sudah disepakati bersama. Itu kuncinya di situ. Nah, memang benar. Terus kita menyinggung soal istilahnya sharing ya. Sharing sidik berah. Memang aturannya leres apa yang disampaikan dari ketua lembaga. Nah, memang itu tandurane semua mutlak dari petani benderanya lembaga itu 70-30 istilahnya yang mengeluarkan biaya 30 itu perhutani yang punya wilayah kawasan ya setelah dikurangi biaya produksi. Makanya kalau panjenengan kepengen ada wilayah panjenengan ada yang kosong monggo kepengen diajuke tanaman invest kerjasama monggo nanti selain itu dituangkan biaya pembelian iki semene kegiatan kan iki semene tujuannya apa kok dimunculkan nanti di kemudian hari setelah panen itu untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan si dibagikan untungnya matang ya semoga semuanya yang dikeluarkan dari panjenengan dari wali aneh matang. Memang aturan dalam SK nomor 1 tahun 2001 masalah sharing itu benar maksimal lembaga itu 25% apabila tidak terjadi istilahnya kejadian mungkin pengurangan tegaan. Nah, apa utawa sejarah pengurangan tegaan ini colongan pencurian ya itu bahkan walaupun dalam aturannya diatur seperti itu lembaga iso untuk 0% apabila keadaan hutan itu rusak parah. Lah saiki itu mau apa wong alase entek. Ya itu lagi ya bahasane di situ. Lah untuk mengatur menentukan 25% itu tadi dari mana? Ada faktor-faktor yang untuk sebagai itu tadi perkalian keberhasilannya tanaman pirang persen, keamanannya pirang persen menurut saya. Nah itulah dari segi itu nanti untuk pengurangan. Jadi untuk pengurangan sharing itu tadi. Makanya kadang-kadang di rumah satu panen kunjung kok untuk titik. Nah faktor di sini gini wow keberhasilan tanaman terus istilahnya dari peta pangkuannya panjang kuat itu hasil bisa kurang. Jadi faktor keamanan. Dan terus benar apa sedih juga Pak Menteri atau ketua lembaga. Ya tidak minta tolong karena apa? Kita sudah kerjasama, tugas dan tanggung jawab. Nek minta tolong kan sebagai titipan, ya kan? Ya harus kita bersama-sama menjaga tegaan sing ana wilayah mriki niku saged sae. Jangan sampai kecurian atau kehilangan. Dengan harapan apa? Mangke setelah masa panen awake dhewe iku entuk hasil.
ngoten lho, nggih. Paham nggih? Jadi intinya itu awalnya itu adalah kita kerjasamanya pengelolaan sumber daya hutan. Sejarah ini sumber daya hutan niku nopo? Tegaan-tegaan sing wonten kawasan alas menika. Nah, dalam perjalanan sambil menunggu tegaan hutan, karena ada masyarakat atau petani atau anggota lembaga yang masih dalam aktivitas nggih, nandur palawija, contohnya jagung, contohnya ketela, ya kemudian digawekno meneh turunane PKS Agro. PKS Agro itu apa Pak? Tanaman jenis pertanian sing ditandur bareng-bareng karo tanaman kehutanan. Niku sing diarani agroforestry. Nah, agroforestry niku saged jagung, saged telo, saged randu, ya segala macam sing kira-kira merupakan bahan hasil pertanian. Niku sing diarani agroforestry. Paham Pak nggih? Jadi istilahnya nanti dalam pelaksanaan memang nun sewu memang ini sebetulnya PKS-nya itu kemarin dibuat agak terlambat, mepet. Narik nerano dasare payung ora wani, nggih kan? Nanti dikata orang kemarin apa yang disampaikan Pak Haji memang betul. Mungkin diarani pungli karena nggak punya dasar. Tapi nek saiki wis ditandatangani mulai dari KTA, lembaga dan perhutani itu namanya legal. Karena apa? Legal niku sah nggih. Karena di situ sudah dituangkan pengertian dasare nganti dibentuk istilahnya PKS Agro itu apa? Teng mriku wonten undang-undange, peraturane, SK-ne. Lah teng mriku wonten. Jadi untuk menguatkan awake dhewe niku narik. Lah nun sewu nggih, nek iso diapiki nek sithik kata-katane aja pipilan. Sereng. Pipilan itu bahasanya ngeten, zaman cilikane kalau. Burung ana aturan sereng ning pipilan. Iku apa ya jenenge ya? Bakon. Bakon. Nggih, aweh sithik-sithik. Aweh ini lho, Pak, cara kita apa sih, Pak? Aja. Saiki wis bahasane niku wis rada mengareng sithik. Dadi dikemas supaya nasional iku ngerti. Sereng. Sereng iku apa? Bagi keuntungan. Bagi hasil. Lah nek bagi keuntungan itu tidak ada yang dirugikan. Karena bahasanya nek di breakdown, nek dijabarke, ya kaya sing tak sampeke kalau wau. Pengelolaan tanah iki piro, didenda piro, nek didol payu piro, iku mung pirang tok. Dikurangi. Kok terus ada kewajiban yang saya perlu kalau sampaikan di mata pandemi. Sesuai dengan P12 tahun 2014 peraturan pemerintah ya Kementerian LHK lewat nomor 12 tahun 2014 isine teng mriku mboten sing gawe muhadi mboten Jawa mboten haji marani nggih istilahnya niku sing gawe negara ki sapa ya termasuk awake dhewe nek kono dikaji oleh anggota dewan termasuk kalih istilahnya ya penggawane pemerintah lah nggih teng mriku intinya P12 niku peraturan pemerintah nomor 12 itu intinya apa saja yang dihasilkan dari kawasan hutan itu dikenakan PNBP.